ولهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونهم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا فسيحبط أعمالهم. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang padamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik, sebab apabila perintah perang ditetapkan mereka tidak menyukainya, padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu baik bagi mereka. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang ditutup Allah, lalu dibuat tuli kebenarannya dan dibutakan penglihatannya. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana
Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami memperlihatkan mereka kepada Muhammad sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta mengusir Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka tidak akan dapat memberi mudarat bahaya kepada Allah sedikitpun, dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqamah dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita telah sampai di penghujung surat Muhammad yang ulama menyebutnya sebagai suratul Qital, surat peperangan. Kita telah sampai pada ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqulul ladzina amanu." Orang-orang yang beriman berkata, "Laula nuzzilat suratun." Mengapa tidak diturunkan kepada kita suatu surat? Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital. Ketika diturunkan sebuah surat untuk mereka yang di dalam surat itu, yang surat itu adalah surat yang muhkam, yang jelas maksudnya, yang tidak dinasah ayat-ayatnya, wa dzukira fihal qital, dan di dalamnya terdapat perintah untuk berperang. Jadi dalam ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang memerintahkan seorang muslim untuk melakukan peperangan kepada orang kafir, tentunya dengan aturan-aturan yang ditentukan dalam syariat Islam ini. Apa respon orang-orang munafik ketika bertemu dengan ayat-ayat peperangan itu? Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun. Engkau akan melihat orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yaitu orang-orang munafik yang mereka ragu-ragu dengan syariat ini, bahkan mereka sebenarnya tidak beriman di dalam hatinya. Respon mereka, yanzuruna ilaika, mereka akan memandang kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharal maghsyiyyi alaihi minal maut, seperti pandangan orang yang akan pingsan karena takut mati. Jadi wajahnya itu pucat karena dia berpikir ayat ini ketika diamalkan maka menjadikan mereka dekat dengan kematian. Fa'aula lahum, padahal yang lebih utama bagi mereka ketika turun ayat perintah untuk berperang dan kondisinya menuntut mereka untuk mengadakan peperangan, apa sebaiknya respon seorang muslim? Allah sebutkan pada ayat yang ke-21, ta'atun wa qaulun ma'ruf.
hendaknya dia mentaati dan mengucapkan perkataan yang baik. Ketika sudah sampai perintah untuk berjihad dengan berbagai syarat-syarat yang benar, maka seorang muslim saat mendapatkan perintah itu hendaknya dia taat kepada perintah Allah dan dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang sesuai dengan syariat Islam. Lihatlah peperangan pada masa Nabi SAW. Kondisinya berat, jumlah pasukan selalu lebih sedikit dengan jumlah musuh kecuali dalam perang Hunain saja. Tapi mereka mengadakan peperangan dan akhirnya mereka pun mendapatkan kemenangan. Di perang Tabuk misalnya, perang itu terjadi di musim yang sangat panas. Di waktu paceklik, para sahabat berangkat ke Tabuk untuk mengadakan peperangan dengan musuh-musuhnya. Jadi ketika ada perintah perang, maka hendaknya seorang muslim ini mentaati perintah Allah dan ucapan-ucapannya adalah ucapan yang baik. Jadi ketika kondisinya berat, harta tidak ada, maka dia ucapkan ucapan yang tidak menyelisih syariat Islam. Falau sadaqullaha, seandainya mereka membenarkan Allah, yaitu mengikhlaskan niatnya berperang hanya karena Allah, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk sekedar melampiaskan kemarahan, tapi untuk membuktikan kebenaran keimanannya, lakana khairan lahum, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka, akan lebih baik akibatnya bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Apa dampaknya ketika seorang muslim ini berpaling dari perintah Allah? Kalau dalam konteks ayat ini, surat ini adalah peperangan. Allah sebutkan pada ayat yang ke-22, fahal asaitum, apakah jika kalian intawallaitum berpaling, antufsidu fil ardi, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutuskan hubungan silaturahim di antara kalian. Di antara dampak seorang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya, seorang akan membuat kerusakan, melakukan kemaksiatan, dan orang akan mudah memutuskan hubungan silaturahmi. Kembali kita ingatkan, bedakan antara ukhuwah Islamiyah dengan silaturahim. Ini berbeda. Ketika anak ke rumah antum, mengunjungi antum, berbincang dengan antum, itu dalam rangka ukhuwah Islamiyah, menguatkan persaudaraan Islam. Ana dengan antum bukan saudara, tapi kita saling bercengkrama, saling menguatkan persaudaraan, itu ukhuwah Islamiyah. Adapun yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, kerabat. Mengunjungi orang tua, mengunjungi paman, nenek, bibi, dan orang-orang yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Baik mereka orang-orang yang baik maupun orang-orang yang buruk. Dan orang yang senantiasa menyambung silaturahim akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan silaturahim maka akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khalaqallahul khalqa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Falamma faragha minhu, ketika telah selesai menciptakan makhluknya, para makhluk-makhluk tersebut, qamatir rahim, maka rahim itu berdiri. Fa akhadat bihaqqir rahman, dia memegang pada haqqir rahman, yaitu pinggang ar-rahman. Allah memiliki pinggang yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sama dengan makhluknya. Dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana bentuknya. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala punya pinggang. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada Rahim, mah, berhentilah wahai Rahim. Qalat, Rahim mengatakan, hadza maqamul aidi bika minal qati'ah. Ya Allah, disinilah
tempat memohon kepadamu orang-orang yang akan memutuskanku. Kata rahim ini. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala tardayna an asila man wasalaki. Apakah engkau tidak ridha wahai rahim, aku akan menyambung orang-orang yang menyambungmu. Wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutuskan orang-orang yang memutuskan hubunganmu. Qalat, maka rahim mengatakan, bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku. Qala fadzalika, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu untukmu wahai rahim. Itu keutamaan khusus untuk dirimu. Allah akan menyambung orang yang menyambungmu, dan Allah akan memutuskan orang-orang yang memutuskanmu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang merawikan hadis ini, beliau mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah firman Allah jika kalian mau, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah jika kalian berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini, dan kalian akan memutuskan hubungan silaturahim. Seorang yang menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizkinya dan memanjangkan usianya. Di antara keutamaan silaturahim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya, au yunsa'alahu fi athari, dan dia ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Apa tadi silaturahmi itu? Menyambung silaturahmi, menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki jalur darah, kerabat dengan kita. Para ulama kita menjelaskan apa maksudnya orang yang menyambung silaturahmi akan dipanjangkan usianya. Para ulama menjelaskan maksudnya dalam dua pendapat mereka. Yang pertama mengatakan, yang dimaksud dengan panjang usia dalam hadis ini adalah secara hakiki. Itu orang yang dituliskan di Lauhul Mahfuz usianya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun misalnya, karena dia banyak silaturahmi, mengunjungi orang tuanya, mengunjungi saudaranya dan yang semisalnya, maka usia yang 30, 40 bahkan 50 itu menjadi panjang 60, 70, 100 tahun, bahkan lebih dari itu. Artinya panjang secara hakiki. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, yang dimaksud panjang usia dalam hadis itu adalah secara maknawi. Karena ajal itu tidak bisa berubah. Ajal ketika datang tidak bisa berubah, tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Penyakit hanyalah sebab kematian, bukan menjadi satu-satunya jalan seorang mendapatkan kematian. Karena betapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun tidak mati, dan orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Jadi yang kedua mengatakan, yang dimaksud dengan panjang usia secara maknawi, maksudnya usianya tetap 30, 40, 50 tahun, tapi amalannya, karena dia banyak mengunjungi saudaranya, itu seolah-olah dia beramal selama 70, 80, 100 tahun. Menunjukkan besarnya pahala silaturahim gitu. Seolah-olah dilipat gandakan amalan itu. Dia beramal seperti orang yang hidup 70, 80, 100 tahun. Semoga satu hadis ini menjadi renungan kita, agar kita berusaha menjaga lisan, tidak menyakiti saudara, bahkan tidak menyakiti orang tua kita, supaya hubungan kekeluargaan tidak putus. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara dosa yang segera dirasakan dampaknya ketika di dunia ini adalah dosa memutuskan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzambin akhra an yu'ajjilallahu tabaraka wa ta'ala al-uqubata li sahibihi fid dunya." Tidak ada satu dosa
yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya oleh Allah kepada pelakunya di dunia ini, ma yudakhiru lahu fil akhirah, selain dia juga punya jatah siksaan nanti di akhirat. Apa dosa yang disegerakan itu? Kata Nabi, minal baghi wa qati'atir rahmi. Ada 2 dosa yang segera dirasakan dampaknya ketika di dunia, yaitu yang pertama adalah kezaliman, baik itu kezaliman kepada Allah terutama kepada manusia dalam konteks hadis ini, dan yang kedua adalah memutuskan silaturahmi. Seorang anak, seorang muslim yang tidak akur dengan tetangganya itu jelek, tapi lebih jelek ketika dia tidak rukun dengan orang tuanya, dia bermasalah dengan saudaranya, dengan kakaknya. Ini jauh lebih jelek lagi, karena dia akan merasakan betapa dampak dari pemutusan itu dirasakan ketika di dunia. Dan kita melihat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang akan menolong kita ketika kita ada masalah, ketika kita sakit, kecuali keluarga, orang-orang dekat kita. Maka catat dalam buku antum yang bisa kita amalkan dari kajian ini, tolong jangan putuskan hubungan silaturahmi, supaya ada faedahnya kajian ini. Jadi harus ada poin yang kita amalkan. Di antara yang pertama adalah sambung hubungan silaturahmi. Cara nyambungnya gimana? Cara nyambungnya, kan kita tadi tidak boleh memutuskan silaturahmi. Cara nyambungnya gimana? Bisa dengan dikunjungi, bisa dengan telepon. Minimal jangan sakiti orang-orang yang ada hubungan keluarga. Jadi ucapan dijaga ketika berbicara dengan paman, dengan ini yang mungkin tidak sama dengan kita ya, dalam sisi keberagamaan, maka jangan sakiti, sehingga enak hubungan keluarga ini. Ketika terjadi perdebatan, percekcokan, maka akan mengunjungi menjadi berat, bahkan menjadi beban. Jadi harus sabar, karena kita ingat bahwasanya orang-orang yang memutuskan silaturahmi yang terbiasa ya, karakternya itu suka tidak akur, terutama dengan keluarga. Satu hadis yang menjadi renungan bagi orang-orang semacam itu, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang terbiasa memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi faedah yang pertama apa yang bisa kita amalkan? Sambung hubungan silaturahmi. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-23, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, dan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa a'ma absarahum, ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka, sehingga mereka tidak melihat jalan-jalan kebenaran, tidak bisa mengikuti syariat yang benar ini. Afala yatadabbarunal Qur'an. Lihat dampak dari pemutusan silaturahmi yang tidak diperbaiki ya, menjadikan seorang tuli dan buta hatinya. Maka Allah berfirman pada ayat yang ke-24, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan, memerintahkan untuk menyambung silaturahmi dan kebaikan-kebaikan yang lain? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah di dalam hati mereka itu sudah terkunci? Jadi hati adalah sentral. Ibarat sebuah komputer itu, motherboardnya itu adalah hati, prosesornya itu hati. Ketika hati itu baik, maka kinerja komputer itu, laptop itu menjadi baik dan lancar. Ketika hati itu jelek, maka kinerjanya pun bermasalah. Di dalam hati prosesor itu dia ada ruang di dalamnya. Ada ruang yang seolah-olah ada pintu di ruang kecil itu. Ini kan otaknya gitu ya, otaknya dari sebuah motherboard, dari sebuah CPU. Di dalamnya ada komponen prosesor. Di dalamnya itu ada pintunya, ada palang pintunya. Kalau palang pintu dibuka, informasi masuk, dicerna, kemudian didistribusikan kepada seluruh anggota badan.
kepada seluruh komponen yang ada. Dan pintu di hati itu seolah-olah ada pintunya. Hati yang kecil, yang hati itu kalau bentuk konkretnya jantung ya, bukan hati limpa. Karena kalau limpa di dalam bahasa Arab itu kabid, sedangkan hati yang dimaksudkan dalam syarat itu adalah jantung ini, tetap tempat berdetaknya, tempat peredaran darah itu. Di jantung itu ada pintu. Kalau pintu ini tidak dibuka oleh Allah, maka meskipun dia mendengarkan ayat tidak berpengaruh, tidak bisa masuk. Apalagi kalau pintu itu sampai digembok, disegel, maka ayat-ayat itu tidak bisa masuk sama sekali. Apa kata Imam Ibnul Qayyim dalam Syifa'ul Alil? Beliau mengatakan tentang ayat ini, hati mereka seakan-akan seperti pintu yang tertutup rapat dan digembok. Jika gembok tidak dibuka, maka pintu tidak dapat dibuka. Efeknya ayat-ayat Al-Quran tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi hidayah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau membuat simulasi mekanismenya adalah terbukanya hati untuk menerima petunjuk. Itu hidayah, itu di situ. Dan hati ini tidak bisa dibuka, tidak bisa dibuka kecuali yang membuka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah ketika hati seorang itu sudah dikunci oleh Allah. Nasihat, ucapan-ucapan tidak bisa memberikan pengaruh pada hatinya. Jadi kita sering ya meminta hidayah. Hakikat hidayah itu adalah terbukanya hati ini. Seorang yang asalnya benci dengan Islam, dia benci dengan kebaikan, dia tidak suka dengan orang baik. Ketika hatinya dibuka, pintu dibuka oleh Allah, maka dengan mudah kebaikan masuk, sehingga masuk kepada akalnya, kepada tangannya, kepada ucapannya dan semuanya. Makanya kita berusaha mengamalkan ilmu ini. Semoga ini parameter tolak ukur bahwa hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong dalam setiap kajian, terutama kajian tafsir ini, antum catat hal-hal yang bisa diamalkan. Semoga itu sebagai bukti bahwa petunjuk itu masuk ke dalam hati kita dan hati kita terbuka sehingga diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya hati itu ada pintunya, dan kalau hati itu tertutup maka ayat-ayat Al-Quran tidak bisa masuk ke dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang keluar dari syariat Islam, yang murtad dari agama ini. Karena karena melihat agama ini banyak aturannya, banyak larangannya. Bahkan di antara syariatnya adalah berjihad, berperang dengan aturan-aturan yang benar. Sebagian orang yang cinta dunia akan keluar dari agama ini, naudzubillah min dzalik. Maka diceritakan oleh Allah bagaimana karakter mereka dan apa dampak yang akan mereka rasakan. Allah berfirman, innal ladzina irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada kekufuran, murtad dari agama Islam ini, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah mereka mendapatkan petunjuk, setelah mereka merasakan sejuk dan indahnya agama Islam. Apa yang menjadi faktor penyebab mereka murtad? Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan telah memperdaya mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika menafsirkan ayat ini, kenapa orang keluar dari agama Islam ini? Rata-rata itu karena motif dunia, rata-rata. As'alullah salam wal afiyah. Beliau menyebutkan orang itu keluar dari agama Islam karena bisikan setan, rayuan setan, baik itu setan yang tidak nampak maupun setan manusia ya, provokasi dari setan manusia. Disebutkan oleh beliau karena mereka ingin panjang umur, mereka ingin tinggal di dunia ini lama. Sedangkan syariat Islam itu mengajarkan kita kematian di pelupuk mata kita. Jangan banyak menimbun harta, kita tidak tahu besok kita hidup atau tidak. Orang yang berpikir panjang umur, maka konsep ini tidak sesuai dengan konsep mereka. Kemudian yang kedua, mereka ingin penghidupan yang lebih baik.
Kalau ekonominya ekonomi yang ke bawah ya, ekonomi pas-pasan, ketika ada tawaran-tawaran harta, beberapa tawaran harta dari orang-orang kufar, maka dia akan keluar dari agama ini. Kenapa? Pengen hidup yang lebih baik. Dianggapnya dengan Islam ini maka dia menjadi miskin. Padahal miskin dan kaya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada orang kafir yang kaya, banyak orang muslim yang kaya. Sebagaimana ada orang miskin di kalangan orang-orang Islam dan tidak sedikit orang kafir yang juga miskin. Jadi ada motif untuk hidup yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah impian untuk banyak harta. Rata-rata sekali lagi orang-orang yang keluar dari agama Islam adalah karena motif dunia. Karena ingin mendapatkan dunia, baik itu harta maupun kebaikan dalam penghidupan. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang yang mantan orang Islam ini, mereka mengatakan kepada orang-orang yang benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu benci kepada Al-Quranul Karim, kepada musuh-musuh Islam, sanuti'ukum fi ba'dil amr. Setelah dia masuk ke agama lain ya, selain agama Islam, dengan provokasi musuh-musuh Islam, dia akan mengatakan kepada orang yang benci dengan agama Islam, orang-orang di luar Islam maksudnya, dia akan mengatakan sanuti'ukum, kami akan mentaati kalian fi ba'dil amr, dalam sebagian urusan kami. Maksudnya adalah bahwa kami tidak akan memerangi kalian wahai orang-orang kafir, dan kami pun akan menghasut orang-orang Islam. Karena mungkin sebagian mereka tidak tahu bahwasanya mereka itu sudah keluar dari agama Islam. Jadi karena mereka sudah keluar dari agama Islam ini dan mereka tahu data tentang agama Islam, beberapa komunitas kaum muslimin, maka mereka berjanji tidak akan memerangi orang kafir dan mereka akan menghasut orang-orang yang beriman agar tidak memerangi orang kafir. Ini adalah bentuk ketaatan mereka kepada orang-orang kafir. Wallahu ya'lamu israrahum, padahal Allah mengetahui rahasia mereka. Dan inilah makanya dalam Islam itu orang yang naudzubillah min dzalik ya, dari kecil kafir itu jelek ya. Yang lebih jelek lagi itu adalah yang pernah beragama Islam. Sehingga hukuman dalam Islam, orang kafir itu dibiarkan, bahkan diperbolehkan tinggal di negeri kaum muslimin kalau dia mau membayar jizyah. Tapi dalam Islam ya, aturan Islam, orang murtad itu dibunuh. Kenapa? Karena seperti ini. Dia tahu komunitas kaum muslimin, dia tahu data orang Islam, sehingga dia bisa menjadi musuh dalam selimut. Berbahaya. Lihat bagaimana ending ceritanya di dunia ini. Dan ayat ini menjelaskan tentang kematiannya orang-orang yang murtad, mantan orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Allah menyebutkan pada ayat yang ke-27, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kematiannya orang-orang murtad, nasallallahu salam wal afiyah. Bagaimanakah keadaan mereka? Bagaimana buruknya keadaan mereka? Seandainya kalian tahu ruh mereka, seandainya ruh itu bisa dilihat dan malaikat pencabut nyawa itu tampak dalam kasat mata, fa kaifa tawaffathumul malaikatu, bagaimana betapa buruknya keadaan mereka itu jika malaikat maut mencabut mereka. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat maut itu memukul ruhnya dengan cakar besinya, wujuhahum, di wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan dubur-dubur mereka. Karena ruh itu nggak mau keluar, dia cinta dengan dunia, takut mati, ruh itu nggak mau keluar dari badan, sehingga malaikat itu harus mencabut cakar khusus penarik ruh, sehingga robek ruhnya ditarik. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, ruhnya orang kafir itu dicabut oleh malaikat seperti duri itu dimasukkan di dalam kain yang basah, dimasukkan kemudian ditarik gitu, sehingga robek kain itu. Itulah kematian orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam ini, karena mereka cinta dunia, mereka menjadi musuh Islam
maka mereka merasakan hukuman sejak di dalam dunia atau sejak saat-saat kematiannya. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Yang demikian itu karena mereka mengikuti perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Mereka keluar dari agama Islam, memilih kekufuran, melakukan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa karihu ridwanahu, dan dia membenci perkara yang diridhoinya, fa ahbata a'malahum. Allah batalkan, Allah hapuskan amalan-amalan mereka. Ini salah satu dalil bahwa orang yang murtad semua amalannya akan dihapuskan oleh Allah. Salah satunya ini, salah satu dalil. Fa'ahbata a'malahum, konteksnya adalah untuk orang-orang yang murtad. Allah batalkan semua amalannya. Jadi dia tidak punya amalan kebaikan lagi. Antum ingat-ingat ya, ayat yang ke-28 sebagai dalil bahwa orang-orang murtad itu amalannya dihapuskan. Nanti akan ada konteks pada ayat yang setelahnya soalnya. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun. Sekarang dibahas tentang orang-orang munafik. Apakah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, alla yukhrijallahu adghanahum. Mereka menyangka bahwa kemunafikan mereka tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bahas orang munafik, tadi orang murtad. Sudah dibahas sampai kematiannya. Adapun orang-orang munafik yang dia menampakkan Islam tapi hatinya kufur, maka mereka menyangka mereka ini aman ya, tidak ditunjukkan keburukan hatinya. Allah menyatakan pada ayat yang ke-30, walau nasya'u la arainakahum. Jika kami menghendaki, niscaya kami akan menunjukkan mereka kepadamu. Fala araftahum bisimahum, sehingga kalian benar-benar mengetahui mereka, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan kalian wahai orang yang beriman benar-benar mengenal mereka bahwa mereka ini munafik dari mana? Fi lahnil qaul, dari kiasan perkataan mereka. Lihat bagaimana para mufassir menjelaskan ayat ini. Yang dimaksud dengan lahnil qaul dalam ayat ini, sebagaimana para kata Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang-orang munafik itu bisa dideteksi kemunafikannya dari ucapannya, yaitu suka menghina urusan kaum muslimin. Jadi kalau ada orang ya, naudzubillah min dzalik, dia suka mencela kaum muslimin, menjelek-jelekan orang Islam, maka itu indikasi bahwa dia terjangkit sifat kemunafikan. Muslim yang baik dia tidak suka menghina kaum muslimin meskipun dia sering disakiti. Jadi orang yang suka menjelek-jelekan orang, dan itu yang jelek-jelekan orang Islam, maka itu sebagai indikasi dia dalam hatinya ada kemunafikan. Ketika ada muslim yang salah, bukan untuk dihina tapi dinasihati, untuk diingatkan, bukan untuk disebar aibnya, karena dia adalah saudara kita. Jadi sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pendeteksi orang-orang munafik ya. Kita tidak tahu zaman sekarang. Kalau zaman Nabi disebutkan nama-namanya, dan itu pun tidak disebar ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu munafik sekarang, dia menjelang ajalnya dia menjadi muslim yang baik. Ketika namanya diekspos, inilah daftar orang-orang munafik, maka peluang dia jadi baik sangat kecil. Dan seandainya dia berubah menjadi orang baik, maka menghapus citra buruk itu tidak mudah. Bisa dipahami ya? Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan daftar orang-orang munafik pada zaman beliau, yang hanya disebutkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman? Karena di antara hikmahnya, siapa tahu orang-orang ini akan menjadi orang yang beriman yang baik di akhir usianya. Orang-orang yang terlanjur suka mencela kaum muslimin, anggaplah mereka yang dicela itu salah ya. Maka celaan itu selalu melekat kepada pelakunya, meskipun pelakunya sudah berubah. Dan ini masalah. Udah kalau dijelek-jelekan fulan, kemudian dia jadi orang baik, maka menghapus ini tidak bisa, apalagi zaman sekarang sudah tersebar kemana-mana. Maka tolong gunakan lisan kita ini, jangan suka menghina, menjelek-jelekan urusan kaum muslimin, karena itu diantara parameter sifat kemunafikan. Wallahu ya'lamu a'malakum,
dan Allah mengetahui segala perbuatan kalian. Allah akan membalas kebaikan kalian sesuai dengan perbuatan kalian. Kemudian kembali dalam konteks peperangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum." Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami mengetahui ada orang-orang yang berjihad di antara kalian, wassabirin, orang-orang yang sabar, wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan memberitahukan, kami juga akan menguji keadaan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara ujian untuk orang yang beriman itu adalah ujian perang di antaranya. Untuk apa perang ini diadakan dalam Islam atau ada dalam syariat Islam? Untuk Allah tahu siapa di antara mereka orang-orang yang berangkat berjihad dan siapa di antara mereka yang bersabar dengan ujian peperangan itu. Karena di situ akan tampak orang-orang yang benar keislamannya dan orang-orang yang munafik. Yang menarik para jamaah rahimani wa rahimakumullah dalam ayat ini adalah lafaz hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sampai kami tahu orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Baik itu sebelum terjadi, ketika sesuatu itu terjadi, maupun setelah terjadinya. Lalu apa yang dimaksud dengan pengetahuan dalam ayat ini? Yang dimaksud pengetahuan dalam ayat ini adalah pengetahuan yang menuntut, yang menjadikan seorang mendapatkan pahala. Bisa dipahami ya? Kan kita ini yakin Allah itu tahu sebelum kita ada. Kita akan berbuat ini, kita akan kajian tanggal sekian, ayat ini dan seterusnya. Allah tahu sebelum kita ada. Dan sekarang ada kajian, Allah tahu. Dan apa yang terjadi besok Allah tahu semuanya. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu hatta na'lama, sampai kami mengetahui dalam ayat ini, maksudnya pengetahuan yang menjadikan seorang mendapatkan pahala. Taib, supaya antum tidak bingung, lihat itu perkataan yang sangat indah Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran ketika menafsirkan ayat ini. Bila mengatakan hadzal ilmu huwal ilmu alladhi yaqa'u bihil jaza'. Ilmu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ilmu pengetahuan yang menunjukkan seorang mendapatkan jaza, pahala atau dosa. Kenapa? Li'annahu innama yujazihim bi'a'malihim la bi'ilmihil qadimi alaihim. Karena manusia itu baru mendapatkan pahala dari amalannya, bukan dari ilmu yang telah Allah tetapkan yang dahulu. Misalnya begini, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagi kita yang semua yang hadir pada pagi hari ini, dalam fase kehidupan kita akan menghadiri kajian tafsir surat Muhammad. Dan itu pahalanya besar sekali. Pahalanya besar. Pahalanya bisa mengalahkan sholat sunnah, kata Imam Asy-Syafi'i. Orang yang hadir di majelis itu Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah berikan petunjuk, banyak sekali pahalanya. Allah tuliskan di Lauhil Mahfudz seperti itu. Pertanyaannya, sebelum antum datang ke sini, antum sudah dapat pahala belum? Yang itu ditulis oleh malaikat kebaikan atau malaikat keburukan. Sudah dapat atau belum? Belum. Sudah tertulis tapi belum tercatat. Malaikat pencatat amalan baru menuliskan pahala atau dosa kalau itu keburukan setelah antum mengamalkan. Bisa dipahami ya? Jadi ilmu yang dimaksud adalah kesesuaian antara kejadian dengan apa yang Allah rencanakan. Dan ketika itulah pahala dan dosa ditulis. Seorang yang ditetapkan dia akan membunuh orang, dia belum dapat dosa, belum tertulis dalam catatan keburukan. Sampai kapan? Sampai dia bunuh orang, ditulis oleh malaikat keburukan, saat itu dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Sehingga dari sinilah bantahan untuk orang-orang yang mengatakan, apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya kita sholat, kita puasa? Kan Allah tahu kita akan melakukan sholat,
Allah tahu kita akan melakukan amalan kebaikan dan seterusnya. Allah tahu, bahkan Allah tahu apa yang setelah terjadi setelah itu. Masalahnya ketika tidak diamalkan, maka belum dapat pahala atau dosa. Jadi ilmu yang dimaksudkan sekali lagi adalah kejadian yang menjadikan seorang mendapatkan pahala atau dosa, bukan pengetahuan. Allah sudah tahu semuanya. Allah sudah tahu. Taib. Itu tentang ayat yang ke 31 ya. Kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqur rasulah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi rasulnya, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas petunjuk bagi mereka, la yadurrullaha syai'a, mereka itu tidak memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Orang mau murtad, orang mau kafir, orang mau melakukan maksiat tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Jadi jangan menganggap keimanan menambah kekuasaan Allah dan kekufuran menguranginya, tidak sama sekali. Wasayuhbitu a'malahum, dan Allah akan menghapuskan amalan-amalan mereka. Taib, silakan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan untuk mereka. Janganlah kalian lemah dan mengajak berdamai, padahal kalian yang di atas dan Allah bersama kalian.
Dia sekali-kali tidak akan mengurangi amalan-amalan kalian. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kalian beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepada kalian. Dia tidak akan meminta harta-harta kalian. Jika dia meminta harta kepada kalian, lalu mendesak kalian, niscaya kalian akan gigir. Lalu dia akan menampakkan kedengkian kalian. Ingatlah bahwa kalian adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan sebagai harta kalian di jalan Allah. Di antara kalian ada orang yang gigir. Barang siapa yang gigir, maka sesungguhnya ia hanyalah gigir terhadap dirinya sendiri. Allah Maha Kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang fakir. Jika kalian berpaling, niscaya Dia akan mengganti kalian dengan kaum lain yang mereka tidak seperti kalian. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masih ingat kan? Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ada dua faedahnya. Apa yang pertama? Menunjukkan ayat itu adalah ayat madaniyah. Kemudian yang kedua, akan ada kebaikan yang kita diperintahkan, atau kalau tidak ada keburukan yang kita dilarang. Jadi ayat ini harus ada yang kita amalkan. Kalau tadi yang pertama apa yang kita amalkan? Jangan putuskan silaturahmi. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang senantiasa ada penyertanya. Ada 3 ayat yang selalu ada penyertanya, tidak berdiri sendiri ayat itu. Dan ketaatan di dalam 3 ayat itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali bersama dengan penyertanya. Apa ayat itu? Kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang sangat tajam analisanya dalam tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan, "Thalathu ayatin nuzzilat makrunatan bi thalathin." Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang diturunkan bersama dengan penyertanya. La tuqbalu minha wahidatun bi ghairi qarinatiha. Allah tidak akan menerima amalan dalam 3 ayat itu kecuali bersama dengan qarinahnya, bersama dengan penyertanya. Ini satu paket. Ayat ini harus diamalkan dengan amalan ini. Apa 3 ayat itu? Yang pertama ihdahuma, yang pertama adalah qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasula. Ayat yang mulia ini, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Faman ata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu, tapi dia tidak mentaati Rasul, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Taat kepada Allah mengharuskan taat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu qaulullahi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Itu firman Allah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Faman shalla walam yuzakki lam yuqbal minhu. Barang siapa yang melakukan salat tapi dia tidak mengeluarkan zakat fitri kalau mau Idul Fitri, dan zakat mal bagi orang-orang kaya dia tidak keluarkan, maka salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Karena antara salat dengan zakat tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga ada kaitannya dengan silaturahmi. Ats-tsalitsatu qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidayka. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Lihat kata Abdullah bin Abbas, faman syakarallah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah dengan beribadah, melakukan kebaikan, walam yashkur li walidayhi,
dan dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu. Allah tidak akan menerima ketaatannya, kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ternyata kesyukuran kita kepada Allah di antara bentuknya adalah kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika mendoakan kehancuran untuk kaumnya, maka dia mendoakan keselamatan untuk kedua orang tuanya terlebih dahulu sebagai bentuk baktinya kepada Allah Subhanahu wa baktinya kepada orang tuanya tersebut. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, melarang kita dari membatalkan amalan kita. Tadi kan kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dilarang adalah kita dilarang untuk membatalkan amalan-amalan kita. Membatalkan amalan yang dimaksudkan dalam ayat ini ada dua. Ada dua maksudnya. Wala tubtilu a'malakum, ada dua. Yang pertama adalah membatalkan amalan yang sedang dilaksanakan. Dan yang kedua adalah membatalkan pahala amalan yang telah dilaksanakan. Jadi antum tulis di poin yang bisa antum amalkan. Kalau tadi ditulis jangan memutuskan silaturahmi, yang kedua jangan membatalkan amalan. Dan itu konkret bisa kita amalkan dalam kehidupan. Ada dua dari tafsirannya ya. Yang pertama membatalkan apa? Membatalkan amalan yang sedang dijalankan. Yang kedua membatalkan pahala amalan yang telah dijalankan. Yang pertama dulu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau adalah ulama yang wafat tahun 1376 Hijriah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, yastadillul fuqaha'u bihadhil ayah ala tahrimi qat'il fardi wa karahati qat'in nafli min ghairi mujibin lidzalik. Para ahli fikih mereka berdalil dengan ayat ini tentang haramnya membatalkan amalan fardu dan makruhnya membatalkan amalan sunnah tanpa ada sebab yang boleh memutuskan amalan itu. Jadi hukum asalnya amalan kebaikan yang sedang berjalan tidak boleh diputuskan. Kalau itu amalan wajib jadinya haram, kalau itu amalan sunnah jadinya makruh. Beliau mengatakan wa idza kana Allahu qad naha an ibtalil a'mal, jika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membatalkan amalan, fahuwa amrun bi islahiha wa ikmaliha wa itmamiha wa ityani biha alal wajhi alladhi yasluhu bihi ilman wa amalan. Maka itu konsekuensinya amalan itu harus diperbaiki, disempurnakan, dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu dan pengamalannya. Contohnya begini. Kalau ada orang itu sholat sunnah. Sholat sunnah ini tiba-tiba dibatalkan. Maka secara fikih hukumnya makruh. Kecuali ada qarinah yang membenarkan dia membatalkan sholat sunnah itu. Misalnya karena dipanggil oleh orang tua. Misalnya karena sudah terdengar iqamah sholat. Ini kan yang boleh kita membatalkan sebuah amalan. Tapi kalau tidak maka hukumnya makruh. Puasa sunnah, sudah niat puasa Senin Kamis kemudian dibatalkan, maka ini makruh. Kalau itu amalan fardu haram hukumnya. Karena Allah katakan wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Demikian yang seterusnya. Kemudian yang kedua dan ini yang jauh lebih penting, yaitu membatalkan pahala amalan yang telah dilakukan. Betapa banyak amalan yang sudah dinilai pahala oleh malaikat pencatat kebaikan itu dirusak dengan perusak pahala. Di antara amalan perbuatan yang bisa merusak pahala, jadi orang sudah puasa, sudah sholat, sudah baca Quran, sudah sedekah, sudah ditulis pahala, ini bisa rusak pahala ini. Di antara amalan perusaknya yang pertama adalah murtad. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang ke-28 tadi. Fa'ahbata a'malakum. Dia sudah beramal dari balik sampai dewasa, kemudian murtad, amalan pahala itu terhapus semuanya. Ini yang pertama. Hati-hati. Maksudnya adalah jangan kalian melakukan perbuatan itu karena itu akan menghancurkan pahala amalan yang sudah kalian kerjakan.
Kemudian yang kedua adalah kesyirikan. Ini juga menghancurkan pahala. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ketika engkau berbuat kesyirikan, maka kami akan hapuskan pahalamu, amalanmu, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Makanya kenapa dakwah yang kita dulukan ada dakwah tauhid, karena menyelamatkan amalan. Kita udah lelah letih beramal, pahalanya pun dirusak dengan kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah riya dan sum'ah. Riya ini menampakkan amalan, sedangkan sum'ah itu menyebut-nyebut amalan kebaikan. Suatu ketika Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala mendengar ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada saudaranya dalam kondisi marah ya. Dia mengatakan, fa'altu kada wa kada. Aku sudah berbuat kebaikan kepadamu ini dan itu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Atau poin yang keempat ya. Poin yang keempat yaitu mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti orang yang menerima sedekah. Ya, Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala mendengar ada orang yang dia itu mengatakan kepada saudaranya, fa'altu kada wa kada. Aku sudah melakukan ini dan itu kepadamu. Kemudian Muhammad bin Sirin ini mendekati orang ini dan mengatakan apa? Uskut fala khaira idza uhsiya. Diamlah engkau karena tidak ada kebaikan ketika dihitung-hitung, ketika disebut-sebut. Itu enggak ada pahalanya, Pak. Jadi ada 4 hal perbuatan yang bisa merusak pahala. Yang pertama apa? Murtad. Yang kedua syirik. Yang ketiga riya. Dan yang keempat mengungkit sedekah dan menyakiti orang lain. Itu orang yang diberikan sedekah. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berpesan kepada kita, yaitu kita senantiasa memohon kepada Allah, agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala qablal amal wa ba'dal amal. Kita mohon pertolongan kepada Allah sebelum beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal kita mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik, kemudahan untuk melakukannya. Kita sudah tahu ya, silaturahmi itu pahalanya besar, memanjangkan usia, memperlancar rizki. Tapi mengamalkannya kan tidak sederhana. Antum perlu tiket untuk mengunjungi orang tua. Antum perlu oleh-oleh untuk diberikan ke orang tua. Antum perlu ninggal uang untuk orang tua. Banyak kaitannya. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan. Wa ba'dal amal tarju minhu thawaba, kata Syekh Utsaimin. Dan setelah beramal jangan lupa minta kepada Allah agar silaturahmi itu terjaga amalannya. Jangan-jangan niatnya hanya sekedar ini, itu tidak mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal itu berat, tapi menjaga pahala dari amalan itu juga bukan hal yang sederhana. Sehingga kata Imam Syafi'i, ikhlas itu pada 3 tempat. Yang pertama ikhlas qoblal amal, sebelum beramal. Ikhlas indal amal, ketika beramal. Ketika sholat, ketika puasa kita ikhlas. Kemudian yang ketiga al-ikhlasu ba'dal amal. Ikhlas setelah beramal. Menjaga supaya pahala tidak rusak. Dan ini yang Allah ingatkan, wala tubtilu a'malakum. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, wasaddu an sabilillahi, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, yaitu dari agama Islam, thumma matu wa hum kuffar, dan dia meninggal dalam kondisi kafir, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka, yaitu mereka akan tinggal di dalam neraka selama-lamanya. Fala tahinu wa tad'u ila salam, janganlah kalian lemah dan mengajak berdamai. Ketika sudah terjadi kecamuk perang, jangan kalian pertama mengajak perdamaian. Kalau sudah kadung bertemu 2 kelompok itu, jangan berdamai. Wa antumul a'laun, karena kalian adalah orang yang utama, yang mulia, yang tinggi. Wallahu ma'akum, dan Allah senantiasa bersama kalian dalam peperangan itu. Walayyatirakum a'malakum, dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi amalan-amalan kalian, bahkan menambah keutamaan kalian di dalam berjihad. Taib, itu ayat tentang masalah peperangan ya. Ya, semoga Allah menjaga kita, menjaga negeri ini aman, tidak terjadi peperangan.
Tapi ingat bahwa ada konsekuensi lain bagi orang-orang yang tidak di dalam kondisi peperangan. Allah berfirman pada ayat yang ke-36, Innamal hayatud dunya laibu walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu. Jika kalian mengisi kehidupan dunia ini dengan keimanan dan ketakwaan, yu'tikum ujurakum. Allah akan berikan pahala dari amalan kalian itu. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak meminta harta-harta kalian. Yang dimaksud dengan meminta harta di dalam ayat ini menurut jumhur ulama tafsir, maksudnya adalah Allah tidak meminta harta kecuali hanya sebagian kecil. Hanya zakat saja. Zakat itu sedikit sekali. Allah tidak minta harta kita semuanya, tapi hanya minta sebagian kecil zakat. Dan zakat ini manfaatnya sangat besar. Bisa membantu dakwah, membantu peperangan, membantu penyebaran Islam dan semuanya. Dan itu yang Allah minta sebagai konsekuensi keimanan dan ketakwaan kita. Iyas'alkumuha, jika dia meminta harta kalian semuanya, fayuhfikum, niscaya kalian akan muncul ketakutan, tabkhalu, dan muncul kekikiran, wa yukhrij adghanakum, dan Allah akan menampakkan kedengkian kalian tersebut. Di dalam Islam, orang kaya itu baru kena zakat kalau mencapai nisab. Nisab harta berapa? Nisab harta 85 gram emas. 85 anggaplah kali 500. Berapa juta? 45 juta, atau mudahnya 50 lah ya. Orang punya harta di rekening 50 juta, zakatnya cuma 2,5%. Berapa? 2,5% dari 50 juta. 2,5. 2,5. Berapa? 1 juta 250. Dari 50 juta yang dikeluarkan hanya 1 juta 250. Hanya sisanya berarti tinggal berapa itu? 48 sekian ya juta. Maksudnya begini, Allah itu hanya minta yang sedikit itu. Seandainya syariat Islam memerintahkan semua harta kalian, jerih payah kalian itu semuanya serahkan kepada Islam, sehingga Islam berkembang, dakwah berkembang, peperangan tersuplai dengan baik. Seandainya itu yang terjadi, maka akan banyak orang-orang Islam yang muncul rasa dengkinya. Dia sudah sulit nyari uang, kemudian diserahkan kepada Islam, diserahkan kepada agama Islam ini. Tapi dalam Islam yang diminta hanya sebagian kecil. Seandainya diminta lebih dari itu, maka niscaya orang akan muncul bakhilnya. Maka dalam Islam, Masya Allah, adil sekali. Yang wajib itu hanyalah 2,5%. Itu konsekuensi bagi orang-orang yang hidup di atas agama Islam yang tidak dalam kondisi peperangan. Kalau kita tidak kena zakat ya, dalam usia kita tidak, dalam umur kita tidak pernah kita mengeluarkan zakat mal ya, karena mungkin harta kita nggak banyak, maka ayat yang terakhir ini tidak akan lepas dari kita. Ini yang bisa kita amalkan sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini. Allah berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiku fi sabilillah. Ayat ini bukan untuk orang lain. Ayat ini untuk kita, terutama untuk orang-orang yang mengkaji tafsir ayat ini. Allah berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiku fi sabilillah. Kalianlah wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah untuk menginfakkan sebagian harta kalian fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan zakat loh ini. Kalau yang ayat yang kedua 36 zakat konteksnya, wajib itu. Tapi ini Allah panggil. Infaklah kalian wahai orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana respon orang-orang ketika mendapatkan ayat ini. Allah sebutkan, faminkum may yabkhal. Di antara kalian ketika mendapatkan ayat ini ada orang-orang yang bakhil. Ada orang-orang yang pelit. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Dan kebakhilan itu tidak akan mendatangkan keburukan kecuali bagi diri mereka sendiri. Kata para ulama kita, ketika dia tidak berinfak,
maka dia kehilangan banyak kebaikan. Pahala infak yang 1.000 itu atau 2.000 dilipat gandakan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Jadi kalau misalnya ini ya, supaya lebih konkret begitu. Ana misalnya punya usaha dan butuh saham. Ana bilang ke antum sekarang, siapa di antara antum yang hari ini memberikan saham ke ana, maka bulan depan Ahad ketiga ana akan datang ke sini, ana akan balik dengan 700 kali lipatnya. Misalnya antum kasih 10.000, maka baliknya bulan depan, bulan September berapa ana bawa? 1 juta. Yang berani ngasih ke ana 10 juta, ana akan balikkan berapa? 10 juta berapa? Kali 700. Kali 700. Subhanallah, ngitung aja bingung. Subhanallah, karena saking banyaknya ya, subhanallah. Kalau antum kasih ana 10 juta ini yang hanya bisa beli motor second ya, hari ini, besok ana bawa berapa? Nolnya tambah 3. 7M. Antum bisa beli Velfire, mobil besar itu. Besok September ana akan bawa. Dan ana adalah orang yang dikenal amanah. Gak mungkin, karena kalau antum gak percaya bisa antum jemput di Jember besok uangnya. Seandainya gak datang. Apa Allah katakan dalam ayat yang lain? In tuqridullaha qardan hasana yudha'if lahu. Ketika seorang itu memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Allah katakan infak, sedekah itu dengan pinjaman yang pasti akan Allah kembalikan. Orang-orang yang kikir, yang tidak mau berinfak, itu dia rugi sekali. Dengan berjalannya sebulan, nanti anak bagi-bagi 10 juta, 700 juta, 7M kepada antum semuanya, dia nggak dapat sendiri. Itu kalau konkret loh ya. Dan pahala tidak terlihat. Dia akan kehilangan banyak kebaikan. Dan yang lebih buruk ya, naudzubillah min dzalik, kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan fa innama yabkhalu an nafsi, sesungguhnya dampak keburukan itu akan menimpa dirinya. Maksudnya kata para ulama, harta itu akan keluar dalam hal-hal yang tidak mendatangkan pahala secara zahirnya. Jadi orang-orang yang kikir, antum lihat ya, naudzubillah min dzalik, semoga ini menjadi pelacut kita untuk berani sedekah. Harta itu akan keluar. Anaknya sakit, akinya ngadat, mobilnya mogok, rumahnya bocor, dan teman-temannya yang secara zahir tidak mendapatkan pahala. Itu dampak dari kekikiran. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya sedangkan kalian itu fakir, yang Allah pasti akan membalas sedekah kalian. Wa in tatawallau, kalau kalian berpaling tidak mau mengikuti syariat ini, yastabdil qauman ghairakum, niscaya Allah akan ganti dengan kaum yang lainnya, tsumma la yakunu amsalakum, yang tidak semisal dengan kalian. Ayat ini sebagai motivasi kita agar melakukan amalan-amalan kebaikan. Taib, sudah ada 2 poin yang kita catat tadi dalam kajian kita yang kita amalkan. Yang pertama apa? Jangan putuskan silaturahmi. Yang kedua, jangan batalkan amalan kalian. Satu lagi, mulai sekarang biasakan infak tiap hari. Nah, itu yang mesti diamalkan. Terserah 100 boleh, 200 rupiah boleh, 500 boleh, yang penting terbiasa. Lihat ayat ini, lihat hadis ini ya, semoga menjadi semangat kita untuk tidak takut-takut kalau infak itu. Rasulullah mengatakan, i'malu annahu laisa minkum min ahadin illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya kalian itu lebih cinta kepada harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Kenapa? Maluka ma qaddamta wa ma malu warithika ma akharta. Hartamu yang hakiki itu yang engkau sedekahkan, sedangkan hartamu untuk ahli warismu adalah yang engkau tinggalkan. Kematian itu kan gak ada orang yang tahu ya Pak. Orang bisa mati nanti, besok, pekan depan, bulan depan, dia gak tahu. Dan fitrah manusia terus menumpuk harta. Dapat uang, simpan rekening, terus untuk beli ini, beli itu, dan seterusnya. Orang banyak fokus dengan uang yang di rekeningnya ini. Padahal misalnya sekarang dia punya rekening 40 juta di rekeningnya. Nanti siang dia meninggal dunia, maka harta di rekening dalam hukum Islam itu sudah menjadi harta ahli waris.
Mau tidak mau harta itu jadi ahli waris. Makanya dalam Islam tidak boleh seorang berwasiat lebih dari sepertiga harta. Kenapa? Secara kepemilikan setelah dia meninggal, kan wasiat itu adalah pemberian setelah pemiliknya meninggal, itu dia tidak punya hak sebenarnya. Otomatis berpindah kepemilikan. Makanya dia tidak boleh mengalokasikan kecuali hanya sepertiga saja. Ibaratnya begini, orang yang sudah tidak menjabat tidak boleh mengalokasikan dana jabatannya, karena dia udah tidak menjabat lagi. Orang banyak fokus dengan harta di rekening yang akan diperebutkan ahli waris, sedangkan dia lupa hartanya yang abadi. Yang sering Ana sampaikan, infak sedekah hanyalah transfer dari rekening, bisa tarik tunai ke rekening deposito di akhirat. Kalau antum mau store tunai kan pakai ATM. Kalau sekarang ATM-nya itu pakai kotak infak. Itu antum masuk ke rekening deposito. Yang antum tidak bisa ambil sekarang, nanti bisa diambil di akhirat. Dan diambilnya dalam kondisi yang jumlah yang sangat banyak. Sedekah 2000 di sana jadinya berapa? 700 kali lipat. Berapa? 1.400.000. Kan 2000 enggak seberapa. Untuk parkir habis. Tapi Masya Allah ketika antum masukkan, nilainya, catatannya adalah 1.400.000. Dan di sana kita butuh pahala yang sangat banyak. Baik. Semoga satu hadis penutup ini menjadikan kita tidak takut lagi sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Ingatlah bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidak berkurang, tapi hanya berpindah. Pindah jadi dari rekening dunia menjadi rekening akhirat. Berpindah. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah ada seorang yang terbiasa dia memaafkan orang lain kecuali akan menambah kemuliaannya. Jadi jangan dengki kepada orang Islam, maafkanlah mereka. Wa ma tawaddaa ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah ada orang yang tawadhu, merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi semoga kajian pagi hari ini menjadi semangat kita untuk memperbaiki diri, kita menyambung silaturahmi, kemudian kita tidak batalkan amalan-amalan kebaikan kita, dan kita berani berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji. Semoga kita bisa melanjutkannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Taib, sebagai penutup, ini ada form pertanyaan ya. Karena sedang melakukan riset, sedang melakukan penelitian sederhana, mengangkat sebuah tema living hadis ya. Living hadis tentang fenomena sarapan bersama pasca kajian Ahad pagi. Jadi minta tolong diisi oleh para peserta ikhwan dan akhwat, boleh setelah makan atau boleh sebelum makan. Ana minta tolong isinya diuraikan ya. Jadi antum uraikan, jangan hanya sekedar ya, tidak, sudah, belum. Karena kalau seperti itu nggak bisa dianalisa. Ya, siapa tahu nama antum bisa termuat di majalah, di jurnalnya STDI, Jurnal Majalis. Kalau kata-kata antum itu menarik untuk dianalisis. Ya, makanya dikembangkan. Tapi ana minta tolong ke antum untuk diisi, nanti dikembalikan karena kita bawa balik untuk diterbitkan di bulan November insya Allah. Taib, ana ucapkan jazakumullahu khairan. Bisa dijawab di baliknya Pak, di balik kertasnya supaya lebih luas space-nya. Taib, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.